Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Satu, pahami bahwa tetap tenang itu pilihan. Pertengkaran seringkali membuat kita merasa terperangkap dan tenggelam dalam kekacauan. Tanpa sadar, hati Anda berdebar kencang, tangan berkeringat, dan kata-kata keluar begitu saja. Dalam momen seperti ini, mudah untuk merasa seolah-olah kita tidak bisa mengendalikan perasaan. Namun, kenyataannya adalah tetap tenang adalah pilihan, dan pilihan itu ada di tangan Anda. Bayangkan emosi dalam sebuah pertengkaran seperti ombak di lautan. Ketika badai datang, ombak menjadi tinggi dan mengamuk. Namun, di bawah permukaan laut ada ketenangan yang bisa kita rasakan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang, meskipun ada badai luar biasa di sekitar kita. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Ketika Anda menyadari ini, Anda akan menemukan kekuatan. Kekuatannya mulai muncul ketika Anda tahu bahwa Anda tidak perlu melawan ombak, cukup biarkan mereka lewat. Sains di balik ini cukup sederhana. Ketika kita menghadapi konflik, respon fight or flight, melawan atau melarikan diri, dalam tubuh kita aktif, mengalirkan adrenalin dan mempersempit fokus kita. Reaksi biologis ini awalnya dirancang untuk melindungi kita dari bahaya fisik, bukan dari perdebatan verbal. Tetapi sekarang, reaksi ini bisa mengubah kesalahpahaman kecil menjadi medan pertempuran emosional. Cobalah untuk berhenti sejenak. Ambil satu napas dalam-dalam. Tahan selama 4 detik. Lalu hembuskan perlahan selama 4 detik. Tindakan sederhana ini memberi sinyal pada otak Anda bahwa Anda aman, membantu Anda mendapatkan kembali kendali. Selanjutnya, tanyakan pada diri Anda, apa yang benar-benar penting saat ini? Pertanyaan ini mengarahkan fokus Anda untuk tetap tenang, bukan untuk menang dalam perdebatan. 2. Dengarkan lebih banyak, bicara lebih sedikit. Bertengkar seringkali terasa seperti lomba untuk siapa yang bisa berbicara paling keras atau membela pendapatnya paling cepat. Tapi bagaimana kalau cara untuk tetap tenang bukan dengan berbicara, melainkan dengan mendengarkan? Banyak dari kita tidak sadar bahwa pertengkaran sering memburuk karena kedua belah pihak terlalu sibuk mempersiapkan jawaban berikutnya, bukan untuk memahami orang lain. Diam, jika dilakukan dengan sengaja, bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi. Ketika emosi meningkat, dorongan alami kita adalah untuk memotong atau langsung membela diri. Rasanya seperti jika kita tidak berbicara sekarang, kita akan kalah. Tetapi kenyataannya, memotong pembicaraan hanya menambah keributan dan menunjukkan bahwa kita tidak mendengarkan. Sebaliknya, mendengarkan menurunkan ketegangan, meredakan kemarahan, dan memberi kita wawasan tentang apa yang sebenarnya dipermasalahkan. Bayangkan, pertengkaran seperti sebuah tarian. Anda tidak bisa bergerak dengan mulus jika terlalu fokus pada langkah Anda berikutnya. Sebaliknya, Anda harus hadir dan memperhatikan ritme pasangan Anda. Mendengarkan bekerja dengan cara yang sama. Itu membantu Anda menangkap emosi dan kebutuhan lebih dalam yang ada di balik kata-kata mereka. Cobalah melakukan mendengarkan reflektif. Ini berarti mengulang atau merangkum apa yang dikatakan oleh orang lain. Bukan untuk menirunya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti. Misalnya, jika seseorang berkata, "Kamu tidak pernah mempertimbangkan pendapat saya," jangan langsung membela diri. Sebaliknya, jawab dengan, "Sepertinya kamu merasa saya tidak serius mendengarkan pendapatmu. Benar begitu?" Perubahan kecil ini mengubah suasana perbincangan dan menunjukkan bahwa Anda berusaha memahami, bukan sekadar merespon. 3. Lihat pertengkaran sebagai kolaborasi. Pertengkaran seringkali terasa seperti medan pertempuran, di mana satu pihak harus menang dan pihak lainnya kalah, terutama ketika emosi sedang memuncak. Tetapi bagaimana jika pertengkaran tidak perlu menjadi arena pertempuran? Bagaimana jika alih-alih menjadi lawan, Anda dan pihak lainnya
bisa menjadi rekan tim yang bekerja bersama menuju solusi. Mengubah perspektif ini adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk tetap tenang dan meredakan konflik. Kebanyakan pertengkaran meningkat karena didorong oleh pola pikir saya versus kamu. Setiap pihak merasa diserang, defensif, dan bertekad untuk membuktikan bahwa pendapat mereka yang benar. Tapi jika tujuan utamanya adalah menyelesaikan masalah, apakah penting siapa yang benar? Pertengkaran seharusnya bukan tentang menang, tetapi tentang pemahaman. Marcus Aurelius mengungkapkan ini dengan bijak. Bersikap toleransi terhadap orang lain dan ketat terhadap diri sendiri. Kebijaksanaan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada menjembatani perbedaan, bukan memperlebar jurang pemisah di antara kita. Cobalah untuk melihat pertengkaran sebagai sebuah perahu yang terombang-ambing di tengah badai. Jika Anda dan lawan bicara Anda mendayung ke arah yang berbeda, perahu tersebut akan berputar-putar dan tidak bergerak kemana-mana. Tetapi jika Anda berdua mendayung bersama menuju pemahaman, kompromi, dan resolusi, maka perahu tetap stabil meskipun badai masih mengamuk di sekitar. Untuk mengubah cara pandang ini, mulailah dengan mengubah bahasa yang Anda gunakan. Kata-kata sangat berpengaruh, terutama dalam konflik. Ketika Anda berkata, "Kamu selalu begini," atau "Kamu tidak pernah mendengarkan," itu hanya akan membuat orang lain semakin defensif. Cobalah untuk mengganti dengan, "Bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama?" Atau, "Apa yang bisa kita lakukan berdua untuk memperbaiki keadaan ini?" Pergeseran dari kamu ke kita, ini menciptakan rasa kebersamaan, alih-alih saling menyalahkan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak menyerang mereka, tetapi mengundang mereka untuk bekerja sama mencari solusi. Menemukan kesamaan juga penting, meskipun Anda sangat berbeda pendapat. Misalnya, jika Anda bertengkar tentang bagaimana membagi tanggung jawab rumah tangga, daripada hanya fokus pada apa yang tidak dilakukan orang lain, akui nilai yang sama yang Anda berdua miliki. Rumah yang bersih, keadilan, dan kerjasama. Ketika Anda memiliki dasar bersama, Anda bisa membangun solusi bersama, bukan saling menjatuhkan. Selain itu, sangat penting untuk fokus pada isu yang sedang dibicarakan, bukan menyerang pribadi seseorang. Kritik terhadap karakter seperti, "Kamu itu malas," atau "Kamu selalu egois," hanya akan membuat perdebatan berubah menjadi serangan pribadi yang akan memperburuk keadaan. Sebaliknya, bicarakan perilaku atau masalah itu sendiri. Misalnya, "Saya merasa kewalahan ketika pekerjaan rumah menumpuk. Bisakah kita cari cara untuk membaginya lebih merata?" Pendekatan ini memisahkan orang dari masalah, membuka ruang untuk kolaborasi. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita mendekati percakapan. Ketika kita mengutamakan kolaborasi daripada kompetisi, kita mengambil langkah pertama menuju meredakan konflik. Kita tidak sedang berusaha untuk menang, tetapi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. 4. Kuasai tubuh Anda untuk mengendalikan pikiran Anda. Tubuh kita seringkali berbicara lebih dulu sebelum kata-kata kita keluar. Rahang yang terkunci, bahu yang terangkat, napas yang pendek. Tanda-tanda fisik ini mengungkapkan bahwa ketegangan sudah menguasai diri kita jauh sebelum kita menyadarinya. Dalam pertengkaran, tubuh dan pikiran kita seperti dua sisi dari koin yang sama. Satu mempengaruhi yang lainnya. Jika tubuh kita tegang, pikiran kita akan mengikuti dan memperburuk rasa marah atau defensif. Namun, yang menarik adalah kebalikannya juga berlaku. Ketika kita menenangkan tubuh kita, pikiran kita pun mulai mereda. Anggap tubuh Anda sebagai kemudi emosi Anda. Pertengkaran seperti berkendara di tengah badai. Jika Anda menggenggam kemudi terlalu erat atau menginjak pedal gas terlalu keras, situasi akan terasa jauh lebih berbahaya daripada yang sebenarnya. Tetapi, jika Anda melepaskan genggaman, memperlambat laju, badai itu akan terasa lebih bisa dihadapi. Filsafat Stoik mengingatkan kita akan pentingnya mengendalikan reaksi eksternal untuk menjaga kedamaian batin. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Ketika Anda menyadari ini,
Anda akan menemukan kekuatan untuk tetap tenang. Menguasai tubuh adalah salah satu cara langsung untuk mengendalikan emosi kita. Cobalah dengan bernapas dalam-dalam. Ini adalah alat paling sederhana dan efektif untuk mengembalikan tubuh Anda ke keadaan tenang. Ketika Anda merasa ketegangan meningkat di tengah perdebatan, cobalah untuk menghirup udara dalam-dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 4 detik, dan hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi ini 3 atau 4 kali. Ini akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis Anda, bagian dari otak yang memberitahu tubuh bahwa Anda aman, yang membantu mengurangi perasaan marah dan cemas. 5. Lepaskan kebutuhan untuk menang. Menang memang terasa menyenangkan, bukan? Kepuasan yang datang ketika kita membuktikan pendapat kita benar atau memberikan jawaban balasan yang sempurna dalam sebuah pertengkaran. Begitu besar godaan untuk meraih kemenangan, apalagi ketika emosi sedang memuncak. Namun, inilah kenyataan yang sulit diterima. Seringkali kemenangan dalam sebuah pertengkaran justru mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, kedamaian, pemahaman, dan hubungan yang baik. Sebagian besar konflik bukan hanya tentang ketidaksepakatan di permukaan, tetapi lebih didorong oleh ego, keinginan untuk melindungi diri, membuktikan nilai kita, atau menghindari rasa salah. Keinginan untuk menang bisa membuat kita buta terhadap gambaran yang lebih besar. Tanyakan pada diri Anda, apa harga yang harus dibayar untuk menjadi benar? Apakah memenangkan pertengkaran ini akan memperkuat hubungan Anda, atau justru menciptakan jarak? Apakah ini akan membawa resolusi, atau meninggalkan jejak kebencian? Marcus Aurelius memahami dilema ini dengan baik saat ia berkata, betapa lebih besar akibat kemarahan daripada penyebabnya. Dengan kata lain, kerusakan yang terjadi dalam panasnya pertengkaran seringkali lebih besar daripada apa yang sebenarnya memicu konflik tersebut. Melepaskan kebutuhan untuk menang bukan berarti menyerah atau setuju dengan sesuatu yang tidak Anda yakini. Itu berarti mengalihkan fokus dari mendominasi percakapan menjadi memahami percakapan itu sendiri. Bayangkan sebuah pertengkaran seperti api. Ketika Anda memberi bahan bakar dengan respons yang dipicu ego, seperti sindiran, pembelaan berlebihan, atau menyalahkan, api itu akan semakin membesar dan sulit dikendalikan. Tetapi, ketika Anda memilih untuk mundur sejenak, berhenti, dan membiarkan api itu padam dengan sendirinya, api itu akhirnya akan padam. Salah satu cara untuk melepaskan kebutuhan untuk menang adalah dengan berlatih kerendahan hati. Ini tidak berarti merendahkan diri Anda, tetapi menyadari bahwa perspektif Anda bukanlah satu-satunya yang benar. Selama pertengkaran, tanyakan pada diri Anda, apakah mungkin saya melewatkan sesuatu di sini? Atau apa yang bisa saya pelajari dari sudut pandang orang lain? Sikap ini membuka ruang untuk rasa ingin tahu dan empati yang sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Frasa sederhana seperti, kamu mungkin benar bisa memiliki dampak yang luar biasa. Kata-kata ini tidak berarti Anda menyerah, tetapi memberi sinyal bahwa Anda bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan orang lain. Ini adalah kalimat yang dapat meredakan ketegangan dan membuka pintu untuk percakapan yang lebih kolaboratif.